kasih Tuhan Yesus. Atas lawatan-Mu Tuhan, atas berkat dan rezeki yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk persekutuan yang indah yang boleh kami alami, dan juga rahmat persaudaraan yang boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu kepada keluarga kami. Selama Papa sakit 1 bulan ini ya Tuhan, kami dibebaskan dari segala penyakit COVID dan sampai hari ini pun kami masih diberi kesehatan oleh-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas segala acara kremasi yang dilakukan pada Papa telah damai di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya agung-Mu, untuk setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk terus boleh memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat damai, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya saat ini apapun kondisi kita di dalam suasana mungkin sedang kondisi COVID maupun perekonomian sedang susah, tapi kita dan percaya, kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan mengalir di hadapan kita, amin. Dan melalui sungai sukacita-Mu kita mau puji dan memuji Dia, sungai sukacita-Mu mengalir di dalam hati kita. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka. Amin. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Oh, ku mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku. Oh, melayani Tuhan.
bersamamu. Tangan di atas, tepuk tangan. Oh, haleluya. Sungai sukacita kita mengalir. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Oh, melayanimu Tuhan, amin. Di dalam sukacitamu, dan hanya Tuhan membuat suka citaku penuh. Oh, mengalir bersamamu Tuhan, tangan di atas. Mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan, amin. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Oh, sekali lagi, kau beri semangat lagi. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir, amin, bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, dan hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Oh, sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Oh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, karena begitu baik bagi kami dulu, sekarang, selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami dengan sungguhan Tuhan, dengan segenap jiwa raga kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dengan segala oh Yesus, dengan segala persoalan permasalahan kami Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan
Engkaulah Allah yang kudus, karena Allah kebenaran kami Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Oh, tinggikan, tinggikan, oh, dirimu Tuhan. Oh, mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu Tuhan, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan, oh, dirimu Tuhan. Oh, mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu Tuhan, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan, Tuhan, dirimu. Oh, mengatasi bumi, mengatasi langit. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan.
Allah Bapa Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kau melawat kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau menyentuh hati kami yang paling dalam. Engkau mengalir, Roh Kudus-Mu mengalir dalam hati kami. Walau kami berjauhan Tuhan Yesus, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus, Kau hadir. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu boleh terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Puji dan syukur hadirat-Mu Tuhan hanya bisa kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sabda-Mu melalui gembala kami Romo Wisnu Tuhan Yesus. Bajak hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami seperti murid-murid-Mu yang setia duduk manis mendengarkan segala firman-Mu yang boleh Kau tebar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah apa firman-Mu yang boleh Kau tebar pada malam hari ini menjadi rema bagi kami dan menjadi pelita dan menjadi tuntunan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Kau berkati, biarlah Romo Wisnu yang memberikan kabar sukacita, yang menjadi, biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui Romo kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Silakan Romo Wisnu, persilakan. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita. Shalom, selamat malam semuanya, saudara-saudari sekalian. Puji syukur malam ini kita bisa bersekutu bersama di dalam pertemuan yang difasilitasi oleh teknologi internet ini. Dan di tengah situasi yang saat ini tengah melanda kita, COVID, kita kembali lagi masuk dalam masa prapaskah, masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan. Dan malam ini juga kita akan bersama-sama merenungkan tentang 7 last words. 7 sabda terakhir Yesus di kayu salib. Menarik kalau misalnya kita merenungkan. Bagi saudara-saudari sekalian, jika Anda pernah mendampingi orang yang berada dalam sakratul maut, saya yakin momen itu menjadi suatu momen krusial. Karena pada saat-saat terakhir manusia akan selesai dalam hidupnya, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang remeh-temeh, sepele, tetapi akan menyampaikan suatu buah pergulatan seumur hidup.
ingin disampaikan bagi mereka yang masih hidup, agar mereka mengalami suatu sukacita, suatu kebahagiaan. Seven Last Word menurut sejarahnya adalah suatu meditasi yang dimulai oleh seorang Romo Yesuit di Peru pada abad ke-17 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Biasanya ini dilakukan pada hari Jumat Agung. Dan ini bahkan juga menjadi suatu bagian dari tradisi Prapaskah. Tetapi malam hari ini dalam pewartaan kita juga akan merenungkan Seven Last Word dalam rangka membangun semangat tobat kita agar kita semakin mampu mengasihi Allah dan sesama. Arahnya sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh. Seperti yang dikatakan di dalam tema dari KAJ pada tahun refleksi ini. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bagi Anda yang pernah ikut permenungan Seven Last Word, malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya mengambilnya terinspirasi dari pengajaran yang diberikan oleh hamba Tuhan, Venerabilis Fulton John Sheen, uskup dari Rochester, Amerika Serikat, yang wafat pada 9 Desember 1979. Saat ini beliau sedang dalam proses menuju beatifikasi. Yang menarik dari renungan beliau adalah Seven Last Word bisa direnungkan dengan perkataan, bersama dengan perkataan orang banyak di sekitar salib, juga dengan perkataan Bunda Maria. Dan oleh sebab itu malam ini kita juga akan merenungkan Seven Last Word secara berbeda. Kita akan merenungkannya didampingi dengan ketujuh perkataan Bunda Maria sepanjang hidupnya. Ini tidak berarti bahwa Bunda Maria hanya berkata 7 kali, bukan. Di dalam Injil memang kita tahu bahwa Bunda Maria berbicara beberapa kali. Yang tidak tercatat tentunya jauh lebih banyak. Tapi apa yang dicatat oleh Injil itu bisa dipecah menjadi 7 bagian yang menunjukkan adanya kesesuaian kaitan dengan apa yang disabdakan putranya di salib. Ini bukanlah suatu cocok logi, tetapi ini cara untuk menggali semakin dalam makna dari Seven Last Word. Kalau kita ingat, seorang anak itu seringkali dikatakan adalah buah dari pendidikan orang tuanya. Dan Yesus, saya percaya juga, adalah buah dari pendidikan dan cinta kasih dari Bunda Maria. Maka sudah selayaknya agar kita dapat memahami dan melaksanakan pesan-pesan terakhir Yesus, sudah seharusnya kita berpaling kepada Bunda Maria yang setia mendampingi putranya sampai di Golgota. Mari kita masuk ke dalam permenungan yang pertama. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus telah tiba di Golgota, ia segera mengalami peristiwa penyalipan. Suatu peristiwa yang amat kejam, dilakukan dengan penuh kekasaran. Seolah-olah Yesus bukanlah lagi orang, bukanlah lagi manusia sesama bagi mereka. Dan Injil-Injil, keempat Injil yang kita miliki, menggambarkan bagaimana situasi ketika momen penyalipan itu. Ada begitu banyak orang menyampaikan ejekan, lontaran, hinaan, dan sebagainya kepada Yesus. Ketika ia mengadu kesakitan dipaku di kayu salib. Dan pada saat itulah sabda pertama terucap. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Menarik kalau kita merenungkan. Bukan kutukan atau gugatan karena diperlakukan tidak adil. Tetapi yang dikatakan adalah sesuatu doa permohonan. Bukan permohonan agar diringankan penderitaannya. Juga bukan pengakuan bersalah. Tapi ini adalah suatu doa permohonan agar mereka, orang-orang yang telah
menyalibkan dia ini diampuni oleh Allah. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabda Yesus ini mengajak kita kemudian untuk merenung. Merenungkan bahwa pengampunan itu memang berat. Tapi bukan berarti itu suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Bahkan termasuk untuk mereka, orang-orang yang tidak menyesali perbuatan salah mereka. Saya yakin kita semua pernah mengalami bagaimana diperlakukan secara tidak adil, secara buruk oleh orang lain. Dan seringkali juga orang-orang ini tidak menyesal. Tetapi hari ini, Yesus memberikan suatu contoh, suatu teladan tentang pengampunan. Lebih dari itu juga ada alasan yang diberikan oleh Yesus. Bahwa kita sebagai anak Allah dipanggil untuk mengasihi orang, mengasihi sesama kita tanpa batas dalam situasi apapun. Jadi kalau misalnya berpikir, ini bukan karena saya, bukan karena mereka saya mengampuni, tetapi karena saya ini adalah anak-anak Allah. Saya telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang amat mahal. Dan dalam perkataannya Yesus juga memberikan alasan kepada Allah. Alasan. Dan alasan itu juga bukan hanya berfungsi sebagai suatu penjelasan, tetapi juga menjadi petunjuk bagi manusia bagaimana agar kita mampu mengampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahunya kenapa? Oh, macam-macam. Salah paham, terbakar emosi, kurang pengetahuan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa dalam moral ada prinsip ketidaktahuan membuat bobot kesalahan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Contohnya, anak umur 4 tahun yang mengambil mainan temannya tidak bisa kita katakan sebagai pencuri. Perbuatannya tidak bisa dikatakan sebagai mencuri karena memang anak ini tidak tahu. Dan itulah sebabnya Petrus dengan tanpa beban bisa mengatakan kepada orang-orang yang telah menginginkan kematian Yesus. Dia mengatakan ini pada hari Pentakosta. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tidak ada lagi beban. Dan Yesus juga, kalau kita ingat juga pernah mengecam orang-orang Farisi. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini menjadi sesuatu yang penting. Karena pengetahuan yang keliru dan terbatas itu, tapi kalau kita bersikeras mengatakan saya tahu, itu amat berbahaya. Dan disinilah saya membayangkan di kaki salib, Bunda Maria juga teringat akan perkataan pertamanya yang dia ucapkan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kata Maria kepada malaikat itu. Saudara-saudari, terjemahan bahasa Indonesia kita rupanya agak kurang tepat memperlihatkan bentuk asli dari perkataan Bunda Maria. Perkataan yang lebih tepat adalah, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak tahu laki-laki. Jadi ada kondisi yang murni dan tidak mengenal dosa dan membuat Allah dapat berkarya secara luas, secara leluasa di dalam dirinya. Tidak tahu laki-laki. Jadi lihat, ada kecocokan di sini, ketidaktahuan. Nah, apa yang bisa kita timba dari sabda Allah yang pertama ini? Sabda Yesus di kayu salib dan perkataan Bunda Maria. Ketidaktahuan seringkali dianggap sebagai kerugian. Banyak orang zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk menjadi yang paling tahu, paling cepat tahu, paling banyak tahu. Termasuk juga untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan itu memunculkan banyak kecenderungan zaman sekarang. Kepo, gosip, menyebarkan hoax. Singkatnya membuat kita jauh dari kasih. Lebih parah lagi jika soal pengetahuan ini adalah dikaitkan dengan dosa. Karena ada pola pikir dunia zaman sekarang ini. Seringkali kita mungkin tanpa sadar berpikir bahwa kita belum benar-benar mengerti baik buruknya hidup ini kalau saya belum mengalami banyak pengalaman. Oh ya betul. Tapi ingat berapa banyak orang yang hidupnya terjerumus. Perkawinannya terancam. Gara-gara ingin mencicipi, ingin mencari banyak pengalaman. Narkoba, perjudian, macam-macam hal lainnya.
Awalnya mula-mula gara-gara kepo, gara-gara ingin cari pengalaman. Dan disinilah kita diajak untuk merenungkan. Ketidaktahuan akan dosa itu sebenarnya adalah suatu keuntungan. Kadang-kadang baik juga bagi kita untuk mengatakan, saya tidak tahu. Dan untuk membangun suatu sikap bahwa tidak semua hal ingin saya ketahui. Ini bukan berarti bahwa saya menjadi tidak peduli dengan penderitaan orang lain, bukan. Tapi saya ingin hidup saya berkenan di hadapan Tuhan dengan menghindari berbuat dosa. Coba kita berpikir secara logis. Banyak orang zaman sekarang tidak percaya adanya virus corona. Apakah Anda harus mengalami sendiri terinfeksi COVID hanya untuk mengetahui bahwa virus ini berbahaya? Saya yakin jawabannya tidak. Contoh yang lain, apakah seorang anak yang berlatih main piano akan menjadi semakin mahir jika dia sering membuat kesalahan? Oh, belum tentu. Singkatnya, kita tidak perlu jatuh dulu ke dalam dosa hanya untuk tahu bahwa dosa itu berbahaya. Mencengkeram kuat. Sebaliknya justru kita, ketika kita menjaga hidup kita, itu akan membuat Allah dapat lebih leluasa berkarya. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang pertama ini. Sabda yang kedua diucapkan setelah Yesus disalib. Satu-satunya yang kita miliki sebenarnya dalam hidup kita ini bukanlah kesehatan, bukanlah kekayaan, bukanlah jabatan, bukanlah nama baik. Semua itu bisa diambil dari kita. Satu-satunya yang kita miliki dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari diri kita adalah hati kita, kehendak kita. Bahkan jika kita menghendaki sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah, kalau kita menolak kasih Allah, memilih neraka, percaya, Allah bahkan tetap akan mengabulkan itu. Allah tidak akan mencabut kehendak kita, meskipun dengan berat hati. Jadi sebenarnya hidup ini sebenarnya sangat sederhana, simple. Bagaimana cara kita menggunakan kehendak kita? Apakah kita menghendaki hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Nah, saya membayangkan bahwa pada saat-saat penyalipan, kedua penjahat yang ada di kiri dan kanan Yesus, yang menurut kitab apokrif diberi nama Dismas dan Gestas, itu masih sama-sama jahat. Kalau tidak percaya silahkan cek Markus 15 ayat 32. Keduanya ikut menghina Yesus. Tetapi yang menarik, setelah mendengarkan sabda pertama Yesus, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rupanya salah satu penjahat ini mulai terusik batinnya oleh rahmat Allah. Dan apa yang terjadi kita tahu. Dia kemudian mulai merenung. Salib tidak lagi ditolaknya. Salib yang diterimanya dengan sukarela. Dan dia juga menegur rekannya yang telah berkata-kata dengan kasar. Dan kemudian dia juga menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Kepasrahannya terungkap dengan permohonan yang sangat sederhana. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata permohonannya ini langsung dijawab dengan jujur dan dengan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat, sesungguhnya sesuatu yang dikatakan dengan jujur, dengan belak-belakan, dan pribadi, engkau, bukan kepada orang lain. Dan di sini menjadi nyata bagaimana keselamatan itu ditawarkan sampai detik terakhir hidup manusia.
asalkan manusia mau percaya dan menerimanya. Ada anggapan bahwa Dismas ini, penjahat yang bertobat ini, adalah santo pertama. Bukan dikanonisasi oleh gereja, tetapi dikanonisasi oleh Yesus sendiri. Dan tugasnya adalah mengiringi Yesus kembali ke Firdaus. Dan saya membayangkan bahwa menyaksikan pertobatan Dismas ini, Bunda Maria juga teringat akan perkataannya yang kedua kepada malaikat Gabriel. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku. Ini adalah fiat. Terjadilah. Ucapan terjadilah. Dan ini adalah salah satu dari 3 fiat besar yang ada di dalam alam semesta. Fiat yang pertama adalah dalam Kejadian. Jadilah terang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dikatakan oleh Bunda Maria ini. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan yang ketiga, diucapkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Jadilah kehendakmu. Fiat voluntas tua. Sabda Yesus kedua dan perkataan Bunda Maria ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa salib adalah jalan kekudusan. Kalau kita membaca kisah Santo Santa, mungkin kita akan merasa minder. Sekaligus terkagum-kagum. Kagum karena melihat bagaimana sucinya hidup mereka. Tapi juga minder. Wah, saya mana bisa kira-kira seperti mereka. Saya nggak sanggup. Hidup suci itu bukanlah untuk saya. Padahal gereja, saudara-saudariku, mengatakan bahwa semua orang Kristen, semua pengikut Kristus dipanggil kepada kekudusan, kesucian. Dan jalannya adalah dengan memanggul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memanggul salib guna mengikuti Dia. Ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap orang Kristen. Maka kalau kita mengingat Santo Santa, jangan pernah lupa, di balik segala kemuliaan yang mereka dapatkan, mereka juga berjuang memikul salib setiap hari. Dan memang salib setiap orang itu beda-beda. Beda-beda, unik. Karena dibuatkan khusus untuk kita. Salib itu dibentuk oleh lingkungan kita, pekerjaan kita, situasi hidup kita sehari-hari. Dan tujuannya juga berbeda-beda sesuai dengan rencana Allah. Maka kalau kita berpikir, siapa saja yang bisa menerima salib? Apakah hanya saya saja, orang-orang yang berdosa ini? Bukan. Jangan lupa, Bunda Maria, Ibu Tuhan yang tidak berdosa itu juga menerima salib. Lalu kenapa salib saya terasa berat? Yaitu tadi, karena salib itu dibuat khusus untuk saya. Dan terutama juga, seringkali bukan karena salibnya yang benar-benar berat sebenarnya. Seringkali kita yang membuat itu menjadi berat, dengan membandingkan diri saya dengan yang lain. Kita menganggap, oh salib orang lain itu lebih ringan. Belum tentu. Bisa jadi salib orang lain lebih berat daripada milik saya. Dan macam-macam bentuk salib yang kita alami. Mungkin kita bisa merenungkan sedikit. Ada duka cita, ada penderitaan, keinginan yang tidak teratur, penyalahgunaan, sakit, kegagalan, cinta yang ditolak, cinta yang terluka, tidak dihargai. Dan kita selalu bertanya, kenapa ini dibiarkan? Saudara-saudari, salib mengajarkan kita bahwa semua itu terjadi untuk suatu alasan yang baik. Contohnya misalnya tentang duka cita. Allah bisa jadi mengambil anggota keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dari padang gembala di dunia ini, memindahkannya ke padang surgawi agar mata para anggota keluarga lainnya kemudian juga tertuju ke rumah abadi. Kelak menyusul ke sana. Maka kaitan dari salib dengan kehendak adalah jelas. Kita masing-masing menerima salib, tapi seringkali kehendak kita ingin lari, menyingkir dari salib itu. Kalau kita merasa hidup kita banyak ketidakbahagiaan, kemalangan, seringkali itu terjadi karena pemberontakan kita atau ambisi-ambisi kita. Maka belajar dari sabda yang kedua ini, mari kita belajar untuk berkata, terjadilah Tuhan, terjadilah bagiku menurut perkataanmu. Semua yang baik, terjadilah. Semua yang kurang baik, bantulah aku untuk memahaminya Tuhan, agar aku bisa melalui semuanya. Mari kita hening sejenak. Selamat
Saudara-saudari terkasih, sabda ketiga itu agak sedikit berbeda dari yang lain. Karena di situ seperti ada sebuah percakapan, sekalipun dengan isyarat. Konteksnya adalah didahului dengan peristiwa bagaimana para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dan mengundi jubahnya. Dan itu dicatat dalam Injil Yohanes. Kita tahu Yohanes adalah saksi mata penyalipan. Dan dia menyebutkan peristiwa itu sebelum sabda ketiga Yesus. Mengapa bisa terjadi demikian? Boleh jadi karena jubah yang dibagi-bagikan, jubah yang diundikan itu adalah buatan tangan Bunda Maria. Dan kini setelah dia menyerahkan buatan tangan Bunda Maria itu ke tangan serdadu, Yesus lalu memandang kedua orang yang amat dikasihinya, ibunya dan murid yang amat dikasihinya yaitu Yohanes. Dan di situ kemudian dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Terjemahan kita agak kurang pas. Terjemahan yang lebih tepat adalah wanita, inilah anakmu. Bukan menyebut ibu, tetapi wanita. Kenapa? Karena kalau ibu itu hanyalah suatu gelar personal, ibu dari Yesus Kristus. Tetapi wanita itu adalah suatu gelar keibuan universal yang diberikan oleh Yesus. Maria menjadi bunda dari semua orang yang diselamatkan oleh Kristus. Dan kemudian dengan gerakan kepalanya Yesus memberi isyarat dan berkata, inilah anakmu. Tidak menyebut nama Yohanes, melainkan anak. Agar Yohanes bisa menjadi mewakili semua orang. Apa yang bisa dikatakan di sini? Maknanya menjadi sesuatu yang sangat dalam. Bagi Bunda Maria, seolah Yesus berkata, ibu, putramu hanya satu, yaitu aku, Yesus, dan tidak ada yang lain. Tapi mulai sekarang terimalah putra-putri yang lain, semua yang bersatu denganku, seperti ranting-ranting menyatu kepada pokok anggur. Terimalah aku dalam diri Yohanes dan Yohanes dalam diriku. Dan perkataannya kepada Yohanes juga melambangkan sesuatu yang sangat dalam. Aku telah memberikan tubuh dan darahku bagi kalian dalam malam perjamuan terakhir. Kini terimalah juga ibuku sebagai ibu kalian. Maka saudara-saudariku, kini tercipta suatu relasi baru, persaudaraan rohani. Yang mengikat adalah Kristus dan pengikatnya adalah kesediaan untuk melakukan kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dan saya membayangkan lagi, ketika mendengar sabda putranya ini, Bunda Maria mungkin teringat dengan perkataan ketiga yang diucapkan ketika ia juga memulai suatu persaudaraan rohani. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa ini adalah suatu persaudaraan rohani? Karena apa yang kemudian dilakukan oleh Bunda Maria setelah dia menerima kabar sukacita itu adalah menunjukkan suatu sikap saudara bagi sesama. Kita tahu bahwa setelah itu Maria bergegas menuju rumah Zakaria untuk melayani Elisabet yang tengah mengandung di hari tuanya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan, bagaimana mungkin seorang yang mulia seperti Maria menjadi hamba, menjadi pelayan. Dan yang menarik adalah ketika berjumpa dengan Bunda Maria dan Elisabet, mereka saling bertukar salam. Dan di situ relasi baru diteguhkan. Elisabet tidak memanggil Maria dengan sebutan saudari, melainkan Ibu Tuhan. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Dan persaudaraan itu tidak hanya terbatas kepada mereka berdua, juga merasuk ke dalam rahim. Karena kedua anak yang masih di dalam rahim itu juga rupanya saling mengenali. Sehingga Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan di dalam rahim Elisabet. Persaudaraan rohani telah terjalin bahkan untuk mereka yang belum dilahirkan. Saudara-saudariku, iman kita, iman Katolik adalah juga soal persaudaraan. Bukan persaudaraan biologis, ikatan darah, bukan. Tetapi persaudaraan rohani. Menghadirkan kasih Allah di tengah dunia agar semakin banyak orang dapat merasakannya. Sayang, relasi kita banyak kali terpecah akibat hal-hal sepele. Misalnya soal siapa yang terlibat, siapa yang lebih aktif, atau cara berbicara yang menyinggung, atau soal aturan dan kebijakan yang dipahami berbeda, prasangka yang tidak adil dan sebagainya. Dan itu nyata. Contoh paling gampang ada orang-orang yang bahkan tidak bisa memberikan salam damai kepada sesamanya. Ini jelas-jelas melemahkan kesaksian iman kita. Maka belajar dari sabda ketiga ini, mari kita terus ingat akan persaudaraan yang telah diresmikan oleh Kristus di salib. Dan mari kita juga berpaling kepada Bunda Maria, memohon doanya bagi gereja, bagi dunia. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Bunda Maria yang bisa mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus dan hidup dalam persaudaraan rohani. Tugas kita sebagai anak-anak dari Bunda Maria adalah terus menghormatinya dan memperkenalkan dia serta belajar darinya. Ada kekhawatiran dalam diri. Jika dunia tidak menghormati Maria, kemungkinan besar dunia kelak juga tidak akan menghormati Kristus. Seperti seorang yang tidak menghormati ibu kita, pasti juga kelak juga tidak akan menghormati kita. Sebaliknya, jika dunia mulai mengetuk pintu rumah Maria, kita mungkin akan menemukan Tuhan sendiri yang menjawab. Mari kita hening sejenak. Sabda keempat yang disampaikan Yesus di salib seringkali dianggap sebagai skandal. Sesuatu yang menghina, melemahkan. Seolah-olah Yesus adalah hanya manusia biasa, bukan Allah. Karena itu adalah suatu ratapan kesakitan dan kesepian. Dan memang tidak sepenuhnya keliru karena Yesus juga adalah 100% manusia. Tapi mari kita ingat juga bahwa dia juga adalah 100% Allah. Maka sabdanya pasti mengandung makna yang lebih dalam. Bagaimana kita bisa memahaminya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya sabda ini adalah bagian dari suatu Mazmur 22. Yesus menyebutkan hanya bagian awalnya, bisa jadi karena penderitaannya sudah sedemikian hebat. Tetapi orang seringkali lupa bahwa Mazmur ini adalah suatu Mazmur yang istimewa. Kenapa? Karena diawali dengan kesedihan, tapi diakhiri dengan jaminan akan kegembiraan, kemenangan, serta kekuasaan rohani atas dunia. Mari kita lihat apa yang ditulis di sini. Apa yang tertulis dalam cetakan kuning, warna kuning. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku dihina. Mereka mengolok-olok aku, mencibirkan bibir, dan menggelengkan kepala. Persis seperti yang dialami oleh Yesus. Gerombolan penjahat mengepung aku, menusuk tangan dan kakiku dengan paku, membagi-bagi pakaianku, dan membuang undi atas jubahku. Sekali lagi, kita seperti menjumpai apa yang dialami oleh Yesus. Tapi kemudian tibalah pada jaminan keselamatan, janji akan kemenangan. Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan kenyang.
Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Semua akan berbalik kepada Tuhan, akan sujud menyembah di hadapannya, dan Dia akan memerintah atas bangsa-bangsa. Ini ditulis 600 tahun sebelum Yesus mengalami sengsara. Dan bagi kita, pengikut Kristus, orang-orang Katolik, ini benar-benar menunjuk kepada Yesus. Janji kemenangan dari Allah. Saya membayangkan bahwa ketika mendengar ratapan putranya ini, yang mengucapkan Mazmur 22, saya membayangkan juga Bunda Maria juga teringat akan perkataan keempat yang dinyanyikannya. Setelah berjumpa dengan Elizabeth, Kidung Magnificat, mengandung nuansa yang sama. Jaminan kemenangan dari Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Apa yang menarik dari perkataan Yesus dan Maria ini adalah ketika itu diucapkan, jaminan atau pemenuhan janji itu belumlah kelihatan sama sekali. Yang ada hanya kegelapan dan situasi tidak menentu. Ketika Bunda Maria menyanyikan Magnificat, dia belum tahu bagaimana masa depan bangsa Israel. Bagaimana putranya kelak ketika dilahirkan. Pertumbuhannya, masa depannya, dan sebagainya. Ketika Yesus mengucapkan sabda keempat, orang banyak membayangkan bahwa masa depan orang yang disalib ini sangat suram. Sebab dia adalah penghujat Allah. Langit yang gelap di atas Bukit Golgota benar-benar melambangkan situasi saat itu. Tapi sabda Yesus juga memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Yesus dan Bunda Maria memperlihatkan bagaimana mereka melihat jauh ke depan, menembus kegelapan. Sabda kemenangan, sekalipun perang belum berakhir. Walau situasi menunjukkan kacau, situasi yang tidak menentu, tetapi mereka percaya dan berharap akan kemenangan. Bukan karena manusia, melainkan karena Allah. Dan inilah yang disebut sebagai keutamaan iman dan pengharapan. Memampukan orang untuk setia dalam aneka situasi, termasuk dalam situasi sulit. Seperti yang dialami oleh ketiga pemuda dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah berhala. Mereka tetap setia karena mereka tahu, mereka berharap, mereka melampaui kegelapan itu. Apa yang bisa direnungkan, saudara-saudariku? Situasi saat ini juga diselimuti kegelapan dan ketidakpastian. Virus corona belum berakhir. Situasi politik, ekonomi, hidup bersama yang sepertinya semakin penuh dengan kekerasan dan pertikaian. Problem dalam keluarga dan sebagainya. Kita ingin datang kepada Tuhan, tapi sepertinya aktivitas ibadah juga dibatasi demi kesehatan bersama. Dan situasi demikian bisa membuat orang jatuh dalam keputusasaan, apatis, acuh tak acuh. Tetapi yang bisa juga kita renungkan adalah kenapa kok orang bisa menanggapi situasi ini dengan berbeda-beda. Bisa menghasilkan sesuatu situasi yang berbeda. Alasannya saya merenungkan adalah karena ada orang yang mampu untuk bersatu dengan Allah dan kemudian mampu melihat menembus kegelapan. Mengapa orang yang membaca dan merenungkan kitab suci kok bisa berbeda-beda tanggapannya? Ada orang yang menjadi sedih, berbeban berat karena kok isinya membaca kok kitab suci ini kok isinya penderitaan semua. Tetapi ada orang yang bergembira karena ternyata di balik penderitaan itu ada kemenangan. Langit memang gelap, tapi untuk orang yang beriman, langit itu senantiasa mengandung suatu petunjuk dari Allah. Bagaikan langit yang gelap tetapi toh ada bintang. Bintang-bintang yang menuntun mereka sampai ke tujuan. Maka dalam situasi yang seperti ini, kita diajak untuk mengobarkan kembali iman dan harapan kita. Iman bukan berarti percaya karena melihat, tetapi sebaliknya. Walau tidak melihat, saya percaya. Sikap demikian akan mendorong kita untuk mengasihi secara konkret, aktif terlibat mencari solusi dalam persoalan hidup sehari-hari. Bukan hanya sibuk mengkritik saja ke sana-sini.
Tetap percaya dan berharap meski hanya ada sedikit tanda. Dan ini juga membantu kita juga untuk perlahan-lahan memahami apa itu doa sesungguhnya. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Doa tidak perlu harus selalu terjawab. Karena sesungguhnya Allah menjawab doa kita dengan 3 cara. Ya dan sekarang. Yang kedua, tidak. Tapi aku akan memberikan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah, ya, tetapi tunggu dulu. Doa seharusnya menghantar kita untuk menjadi semakin dekat dalam relasi kita dengan Allah. Tidak cukup kita hanya berdoa, berikan saya ini dan itu. Bukan. Doa kita mulai harus terarah menjadi lebih jauh. Memohon cinta kasih Allah bagi diri sendiri dan sesama. Buatlah supaya saya bisa menjadi alatmu, pembawa damai-mu, pembawa berkat bagi sesamaku. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca Injil, mendengarkan pengajaran yang diberikan Yesus sering sekali menggunakan metafora yang diambil dari kebutuhan fisik manusia. Contohnya adalah lapar dan haus. Dan itu semua dilakukan agar ajarannya mudah dimengerti. Contohnya, dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan bahwa semua orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Itu menunjukkan kerinduan akan hal-hal ilahi, akan kebaikan, akan kekudusan, akan keindahan dan sebagainya. Dan itu demi menyelamatkan jiwa-jiwa, Yesus juga mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang kecil dan menderita. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Sehingga harapannya adalah dengan identifikasi diri ini, orang kemudian juga tergerak untuk mencarinya di dalam diri sesama yang berkekurangan. Injil lain yang banyak menggunakan metafora ini adalah Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Haus digambarkan disampaikan sebagai suatu gambaran akan kebutuhan rohani manusia yang terus-menerus akan Allah dan hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Ingat percakapan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan air yang bisa menjadi mata air dalam diri orang lain yang percaya kepadanya sampai ke hidup yang kekal. Maka menjadi sesuatu yang menyentuh ketika dia yang adalah sumber air hidup pada sabda kelimanya mengucapkan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Aku haus. Sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu tentang dirinya. Oh, bagaimana kita bisa memahami sabda ini? Tidak sulit bagi kita untuk membayangkan bahwa Yesus sudah sedemikian lelah, letih, apalagi dengan situasi kekerasan, dengan pukulan-pukulan yang diterimanya, dan haus di sini benar-benar membayangkan suatu dahaga akan air. Tetapi menarik juga dikatakan bahwa Yohanes mencatat supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Maka bisa jadi artinya bukan hanya secara fisik. Bisa jadi ada arti yang lebih jauh dari situ. Haus akan cinta kasih dari manusia sebagai tanggapan atas tawaran keselamatannya yang sudah diberikan sehabis-habisnya. Allah yang terus mencari jiwa-jiwa untuk dianugerahi keselamatan dan dia rindu untuk ditanggapi. Berikan aku minum bisa juga dimaknai, berikan aku hatimu. Dan saya membayangkan bahwa pada saat momen itu,
Bunda Maria juga teringat akan perkataan kelima yang diucapkannya. Ketika ia mengalami kehausan batin untuk berjumpa dengan putranya yang hilang. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Hilang, tidak tahu kemana, dicari ke sana kemari, tidak ketemu, sampai mereka harus kembali ke bait Allah. Dan pada hari ketiga mereka baru menemukannya. Menarik juga bahwa melihat bagaimana Bunda Maria yang bicara, meski seharusnya Yusuf sebagai bapaknya. Dan sapaannya, nak. Suatu hak istimewa yang diterima Maria sebagai ibu. Melampaui hak para bapak bangsa, para nabi yang hanya bisa menyebut Tuhan. Dan perkataan kelima ini menjadi suatu jawaban dari apa yang disampaikan Yesus. Jika tadi Tuhan yang mencari manusia, apa yang dilakukan Bunda Maria adalah manusia yang mencari Allah. Jika Allah dan manusia saling mencari, mengapa sering kita tidak saling bertemu? Saya merenungkan bahwa karena kita punya kebebasan, makanya seringkali kita tidak saling bertemu. Allah terus mencari kita, tapi kitanya yang lari menyingkir. Maka pertobatan itu berarti kita mau terus-menerus mencari Allah dan bersedia dijumpai olehnya. Sadar akan dosa itu tidak cukup, tapi kita perlu berbalik kepada Allah dengan segenap hati, memberikan diri kita, memberikan hati kita. Jangan takut, yang dia miliki cuma kasih. Tragedi adalah ketika dia haus dan kita hanya memberikan dia anggur yang asam. Dan kita juga perlu ingat bahwa semua orang pada dasarnya mencari Tuhan. Maka kita tidak perlu resah ketika ada orang yang menghina kita, menghina iman kita atau meninggalkan imannya dengan sebagainya. Tidak perlu kita berdebat dengan mereka. Percayalah, semua orang mencari Tuhan di dalam lubuk hatinya. Maka mungkin jalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah seperti Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. Keluar menyambut dia, mempermudah jalannya pulang. Sebab setiap orang pasti rindu untuk pulang kembali kepada Allah. Dan seperti juga yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus yang haus mengungkapkan kerinduan terdalam manusia akan kasih sayang dan perhatian dari sesamanya. Mari kita juga mulai memperhatikan saudara-saudari kita. Mengasihi, terlibat, menjadi berkat dari mereka. Dan dengan cara demikian, kita sungguh-sungguh meringankan kehausan yang dialami oleh Kristus. Mari kita hening sejenak. Jam 3 sore, Yesus sudah mendekati akhir hidupnya. Setelah Yesus minum anggur asam, dia pun mengatakan, sudah selesai. Ini bukan berarti seperti perkataan, oh puji Tuhan akhirnya selesai. Bukan. Maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah pernyataan tegas bahwa pekerjaan sang pelayan sudah selesai. Kurban yang dilakukan sudah sempurna, tebusan sudah dibayarkan lunas. Yesus sudah menyelesaikan misinya. Dan saya membayangkan Bunda Maria juga teringat akan perkataan ke-6 yang menjadi awal dari pelaksanaan misi karya Yesus di tengah situasi kehabisan anggur pada pesta perkawinan di Kana. Bunda Maria mengatakan, mereka kehabisan anggur. Habis. Dan jawaban Yesus adalah suatu jawaban yang tidak disangka-sangka. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Terjemahan Indonesia sekali lagi tidak tepat. Yang lebih tepat adalah, mau apakah engkau daripadaku, hai wanita, saatku belum tiba? Sekali lagi, Yesus manggil ibunya dengan sebutan wanita. Ingat tadi sabda yang ketiga. Dengan demikian ini seolah-olah mau mengatakan bahwa Maria,
Engkau adalah memang ibuku. Dan sekarang engkau memintaku membuat mukjizat yang pertama, memulai karyaku sebagai Mesias. Tahukah engkau bahwa ketika aku melakukannya, engkau tidak lagi bertugas sebagai ibuku. Engkau akan menjadi pembantu, pelayan dari Sang Penyelamat. Makanya engkau kupanggil wanita, sebab engkau akan menjadi ibu dari semua orang yang aku selamatkan. Dan Yohanes juga sering bicara tentang waktu. Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Apa maksudnya? Saat ini menjadi suatu yang penting bagi Yohanes karena ini menggambarkan momen salib, penderitaan yang mengandung makna dan tujuan yang mulia. Makanya Yesus benar-benar sepertinya tahu kapan itu saatnya. Telah tiba saatnya. Ini adalah pada saat malam perjamuan terakhir. Lalu ketika ditangkap, inilah saat kamu. Inilah kuasa kegelapan itu. Saatnya akhirnya tiba. Maka perkataan ke-6 Maria merupakan awal dari saat itu, saat salib itu. Dan sabda ke-6 Yesus adalah akhir dari sabda itu. Dan di antara awal dan akhir ini, ada berbagai kesulitan dan penderitaan, penghinaan dan ancaman. Ada banyak salib. Memang saudara-saudari, hidup kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan dan penderitaan. Tapi begitu kita menjadi pengikut Kristus, penderitaan itu memperoleh makna baru, nilai baru. Ini adalah salib yang harus saya pikul untuk mengikuti Yesus, untuk belajar dari Dia dan untuk memurnikan diriku. Dengan salib hidup ini jadi punya tujuan, punya arti. Segala kebaikan yang dilakukan dan tanggung jawab yang dipercayakan juga kemudian mendapat makna baru. Sekalipun itu remeh-temeh, sekalipun itu mungkin tidak terlalu dipandang. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga yang harus menghidupi keluarga. Semuanya menjadi suatu pengabdian bagi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Maka kita bisa merefleksikan di sini. Bagaimana sikapku selama ini terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepadaku? Apakah aku setia sampai akhir? Apakah aku menggunakan waktuku untuk hal-hal baik bagi diriku dan sesama? Atau jangan-jangan aku sering menunda perbuatan baik itu karena banyak alasan? Pada saat yang sama kita juga diajak untuk bersikap waspada dan cermat. Tidak semua kesulitan dan derita yang kita alami itu adalah salib, belum tentu. Jika hidup terasa berat, bisa jadi itu bukan karena salib, tetapi karena kita menambah dengan beban-beban yang tidak perlu. Contohnya apa? Memikirkan kesalahan orang lain. Oh, saya ingin, ini orang ini kok salah terus, membuat saya jengkel terus. Mengkhawatirkan masa depan, dan sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi beban bagi kita, tetapi itu kita ambil. Dan itu bahkan bobotnya lebih berat dari salib kadang-kadang. Maka belajar dari sabda ke-6, waktu hidup kita yang di dunia ini amat terbatas. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin bagus kita merenungkan pertanyaan besar ini. Seandainya kelak pada saat detik-detik terakhir Tuhan memanggilku kembali kepadanya, kira-kira hal-hal baik apa yang akan saya sesali? Kira-kira hal-hal apa saja yang akan saya sesali? Saya sesali karena saya belum sempat melakukannya semasa saya hidup. Belum melakukannya semasa saya hidup. Semoga saudara-saudari kelak kita juga bisa berkata seperti Yesus ketika waktu hidup di dunia kita berakhir. Sudah selesai ya Allah, tugas yang Engkau percayakan kepadaku. Mari kita hening sejenak. Seluruh hidup Yesus terpusat pada relasinya dengan Bapa.
Dialah yang telah mengutus Yesus untuk menjadi manusia dan lahir dari rahim Bunda Maria, untuk menjadi penyelamat bagi seluruh ciptaan. Dan menarik bahwa Yesus rupanya telah mengenali Bapaknya ini, Allah Bapa ini, sejak usia kanak-kanak, 12 tahun. Karena sekurang-kurangnya itulah yang dicatat dalam Injil. Ketika ia mengucapkan firman pertamanya, dia mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dia sudah tahu siapa Bapaknya. Dan seumur hidupnya, Yesus menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Bapa itu. Tanpa syarat. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Maka ketika kita tiba pada sabda terakhir Yesus, kita juga diajak untuk merenungkan tentang relasi ini. Tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita. Menarik bahwa Injil mencatat seruan terakhir Yesus menjelang kematiannya bukanlah kata-kata yang terputus-putus, kata-kata yang susah diucapkan, bukan. Tetapi dicatat dalam Injil bahwa itu adalah suatu seruan nyaring, suatu teriakan. Bukan seperti orang yang sekarat. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Maka ini sepertinya perlu kita maknai bukan sebagai suatu yang menyedihkan, tetapi suatu seruan sukacita saat ia berarak masuk ke dalam kemuliaan hidup ilahi. Dan dengan demikian ini memberi suatu pemahaman baru bagi kita. Bukan kematian yang mendatangi Yesus, tapi Yesus sendirilah yang menuju kematian. Tidak seorang pun mengambil hidup Yesus, tetapi dialah yang mengorbankan hidupnya bagi orang-orang yang dikasihinya. Kalau saudara-saudari membaca Injil Yohanes, salah satu cara untuk menikmatinya adalah dengan memahami bahwa Yesus bukan dikorbankan, tetapi dengan sukarela dia mengorbankan diri. Merangkul kematian. Misinya jelas sejak awal. Aku lahir untuk mati, bukan bagi diriku sendiri, tapi demi umat manusia yang aku sayangi. Dan saya membayangkan bahwa di dalam seruan sabda ketujuh Yesus ini menjadi jelaslah tujuan hidup manusia. Hidup ini adalah soal siklus dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Dan di situ Bunda Maria berdiri di bawah salib dan teringat dengan perkataan yang ketujuh. Ketika ia melepaskan putranya untuk melaksanakan misi. Kata-kata perpisahan dari seorang ibu bagi putranya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Menarik bahwa kata-kata ini tidak diucapkan kepada Yesus, tapi kepada pelayan-pelayan. Kalau kita membaca dalam Injil, kita pasti tidak pernah menemukan bagaimana Bunda Maria mengungkapkan rasa cintanya kepada Yesus. Kasih sayangnya. Tidak ada perkataan I love you dan sebagainya. Tetapi cintanya jelas di dalam ketaatannya kepada Yesus dan perintahnya. Perintah Bunda Maria bagi para pelayan dan bagi kita. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maka dari sabda ketujuh Yesus dan perkataan ketujuh Bunda Maria ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menyerahkan diri kepada Bapa dan Maria meminta kita untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Di sini ada suatu logika. Semuanya memang kita miliki, tetapi kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Pada akhirnya semua adalah kepunyaan Allah. Apa yang bisa kita renungkan? Hidup ini pada dasarnya adalah hidup yang bebas. Kita boleh jadi kurang bebas karena ada tekanan dari luar, tidak boleh melakukan ini dan itu. Tapi di dalam pikiran dan hati kita ini selalu bebas. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan kebebasan itu? Ada yang menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna, sekalipun juga tidak jelek. Sekedar menghabiskan waktu tanpa arah dan tujuan. Tapi saya kira arahnya bagi kita pengikut Kristus jelas. Mempersembahkannya kepada Allah. Itulah kebebasan sejati.
Ketika kita mengabdikan hidup kita bagi Tuhan dan sama. Oh, apakah berarti saya hanya harus berdoa saja? Atau bagaimana, Romo? Bukan. Pengabdian ini sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Berkeluarga, selibat, atau profesi kita masing-masing. Bentuk hidup kita sama sekali tidak bertentangan dengan tindakan melakukan kehendak Bapa. Justru itu menjadi tempat, medan, di mana kita mengabdi Tuhan. Maka jawabannya adalah kita diajak untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini bagi Tuhan. Agar segala yang kita lakukan ini benar-benar menjadi suatu berkat, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan bukan hanya itu, kita juga diajak untuk menjadi sungguh-sungguh mampu menyadari siapa diri kita. Keadaan boleh jadi gelap. Tidak ada harapan sepertinya. Tetapi bagi orang yang beriman, akan selalu ada bintang yang menuntun jalan. Semoga kita semua dimampukan untuk itu. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo atas firman yang sungguh indah pada malam hari ini. Kita diingatkan bahwa 7 perkataan terakhir Tuhan di kayu salib untuk menjadi pelajaran buat kita, menjadi rema buat kita. Dan kalau sebentar kita juga memberikan persembahan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah apa yang menjadi persembahan kita berkenan di hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, sabdamu yang sungguh indah pada malam hari ini. Terutama pada saat ini yang beritakan oleh Romo Wisnu Tuhan, gembala kami. Yang sungguh Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi tuntunan dalam hidup kami, bahwa Engkau berkata yang sungguh-sungguh di dalam 7 perkataan-Mu Tuhan Yesus yang terakhir kali. Biarlah kami menjadi murid-murid yang selalu setia kepadamu Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini Tuhan, kami ingin memberikan berkat-Mu Tuhan. Memberikan persembahan yang kami terima. Biarlah persembahan ini menjadi berkenan di hati-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum untuk meluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini berkatilah mereka semua Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Agar semua pekerjaan kami semua Tuhan, apapun ini Yesus, berkenan di hati-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian persembahan kita ini, kepersembahkan badi-Mu Tuhan. Kita bawa persembahan-Mu di dalam hati kami Tuhan. Biarlah persembahan ini jadi korban syukur melalui pujian kami ini Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukur
dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terima kasih. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita sekali lagi, ku bawa kepadamu ya Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku mengalir di hati. Oh, yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya, silakan pengumuman mungkin. Baik, selamat malam, shalom. Shalom. Ya, Shalom juga. shalom semua. Baik, kami mewakili Persekutuan Doa Karismatik Joselina dan juga Dede Bernadette dari Paroki Ciledug mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Wisnu dengan pengajarannya, pewartaannya pada malam hari ini yang luar biasa, yaitu kita mengenal lebih dalam lagi mengenai 7 sabda Yesus, dan juga spesial kita mendapat satu pengajaran baru buat saya ya, yaitu perkataan Bunda Maria. Luar biasa, terima kasih banyak Romo untuk itu. Kiranya Romo terus diberkati Tuhan di dalam setiap pelayanan Romo dengan kesehatan dan segalanya. Terima kasih Romo. Dan juga sebelumnya juga kami mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Senang banyak wajah-wajah baru yang kita dapat mengenal lebih dalam lagi ya. Jadi minggu depan jangan lupa akan persekutuan yang kita akan jalani minggu depan tanggal 19 Maret dengan tema Yesus mencari, memanggil, dan kita menjawab. Kita akan bersama dengan Bapak Antonius Franciscus Leonardi, panggilan akrabnya Pak Leonardi. Ya, itu aja mungkin pengumumannya. Sekian, terima kasih, dan kita ingat pesan dari Romo tadi, tujuan hidup manusia adalah melakukan kehendak Allah. Marilah teman-teman semua, kita semangat, lebih semangat lagi, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri persekutuan pada malam hari ini. Mungkin doa Pak Thomas, silakan Pak untuk. Mari teman-teman, Romo kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dan tentunya kami sungguh mengucap syukur atas seluruh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, teristimewa atas sabda-Mu melalui gembala kami, Romo Wisnu, yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Biarlah kami sanggup dan mampu merenungkan sabda-Mu, dan kami boleh senantiasa Tuhan terus melakukan pertobatan, menghindari untuk berbuat dosa, dan senantiasa hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami mampu menggunakan kebebasan dan kehendak hatiku seturut dengan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga kami juga mampu untuk memaknai salib kehidupan kami, bahwa setiap penderitaan dan salib yang kami alami itu akan menuju pada jalan kekudusan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh semakin menjalin relasi bersama teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, relasi secara rohani yang lebih mendalam untuk kami boleh saling meneguhkan. Sehingga akhirnya kami mampu mengatasi setiap situasi dan persoalan serta kesulitan hidup kami. Istimewa bagi teman-teman kami yang saat ini mengalami kesulitan dan juga persoalan-persoalan pribadi. Kiranya Tuhan berkenan menjamahnya dan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami juga sanggup memberikan diri kami untuk pelayanan pada sesama kami, dan untuk mengarahkan setiap hati kami, agar senantiasa mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, akhirnya kami senantiasa setia, dan selalu bertanggung jawab di dalam melayani Engkau, melayani sesama kami, sehingga kami mampu untuk dapat melakukan kehendak-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mohon juga berkat-Mu untuk gembala kami, Romo Wisnu, agar seluruh karya yang dilakukan oleh Romo Wisnu senantiasa dalam penyelenggaraan dan juga penyertaan-Mu. Teristimewa Engkau anugerahkan rahmat kesehatan senantiasa bagi Romo Wisnu. Dan biarlah boleh semakin menggembalakan umat-Mu dimanapun berada oleh karena kemurahan dan campur tangan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh persekutuan doa kami ini dalam Engkau. Teman-teman kami yang hadir dan juga yang belum bisa hadir pada saat ini, selalu dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang bersama Bapa bersatu dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Akhirnya kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami, Romo Wisnu. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, segala rencana, niat, dan pekerjaan kita, serta hidup kita setiap hari, senantiasa lindungi, dibimbing, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makasih Mo. Kita akhiri persekutuan pada malam hari. Kita tidak boleh lelah, apapun kondisi kita, apapun kondisi di luar sana, kita akan memuji Dia bahwa jangan lelah di hadapan Tuhan. Hai. Jangan lelah, kita berjoget bersama, bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oh, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, sekali lagi, kita tidak boleh lelah bekerja dalam Tuhan. Amin. Mari kita puji Dia, jangan lelah. Oh. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oh, ratakan, ratakan tanah bergelombang,
dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan bagi Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo Wisnu.